TPS ini dulunya suatu pemukiman penduduk juga sebagai persawahan. Dulunya sebagai mata pencarian, sebagai petani, tetapi dikarenakan dari masyarakat diminta untuk baik pemukiman penduduk ataupun persawahan ini akan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah yang berada di DIY di antara 3 kabupaten. Tempat pengelolaan sampah terpadu Piungan terletak di Dukuh Bendongablak dan Dukuh Watu Gender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dengan tanah seluas 12,5 hektar, lokasi yang berupa lembah dengan kemiringan tanah yang bervariasi dan juga sedalam 40 meter, menjadikan Piungan tempat yang strategis untuk menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu. Dengan adanya sampah ini juga menguntungkan dari warga masyarakat. Karena apa? Dulunya hanya bertani, mungkin sambil buru gitu kan, hasilnya kurang menguntungkan. Tetapi dengan adanya sampah, mungkin sebagian itu memang ada yang menjadi juga sejahtera sebagian, tapi juga sebagian juga masih banyak yang kurang sejahtera seperti itu. Sebagian dari masyarakat di sekitar Piungan bekerja sebagai pemulung ataupun peternak. Tidak dipungkiri, beberapa dari pemulung dan peternak berasal dari daerah luar Yogyakarta. Tiga tahun beroperasi, tempat pengelolaan sampah terpadu Piungan sempat ditutup untuk beberapa waktu belakangan. Hal ini berkaitan dengan demo terkait tuntutan warga kepada pihak pengelola Piungan mengenai kompensasi kerusakan beberapa sarana, juga volume sampah yang sudah melebihi batas maksimum. Demo dilakukan oleh warga karena tidak adanya respon di saat beberapa kali warga mengajukan pertemuan dengan pihak kepala pengelola Piungan dan kepala Badan Lingkungan Hidup. Sampai sekarang itu barusan diberi aspal itu jembatan di mana tadi Mas, sampai pembangunan swasta itu kurang lebih 200 meter. Satu. Yang kedua, dibikinkan ini sebagai manuver atau bagaimana, hanya 220 meter persegi Mas. Nah, itu Mas. Dan juga kemarin untuk yang permintaan dari warga masyarakat yang kompensasi yang wujud tunai itu nggak bisa, tetapi hanya mungkin besok akan untuk yang bantuan infrastruktur katanya mau ditambahin atau bagaimana, kami kurang tahu seperti itu. Intinya kalau yang secara tunai itu undang-undang atau peraturan gubernur belum ada seperti itu. Nah, makanya sampai sekarang waktu 23 Maret kemarin orasi atau demo itu yang terwujud hanya pengaspalan kurang lebih 200 meter. Pertama, yang kedua sekali lagi ini hanya sebagai tempat pembangunan sementara atau manuver bagaimana, hanya 20 meter persegi. Itu aja hanya di tepi jalan. Besok saya yakin kalau musim penghujan pasti ada antrian yang panjang. Karena apa? Yang di bawah mungkin nggak bisa untuk pembuangan, jadi satu pembuangan seperti itu akan terjadi antrian panjang dan juga akan mengganggu akses warga masyarakat untuk keluar masuk. Warga minta seperti itu tuh juga masih wajar menurut saya. Tapi kan ya melihat sendiri kondisi di lapangannya ya memang kayak gitu. Tapi kan istilahnya di sini kan
di kantor sini cuma orang lapangan, yang punya kebijakan kan yang orang atasan. Jadi kan istilahnya di sini cuma bisa mengusulkan, yang punya wewenang kan orang atasan. Iya. Warga masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kalau tempat pembuangan sampah itu identik dengan masyarakat sekitar TPST, ya. Entah kemudian berwujud apa, mungkin ada karena apa? Apakah sudah wajar kalau sebenarnya untuk pembuangan sampah hanya diberi bau, limbah dan kotorannya ada limbahnya saja, kan nggak mungkin. Otomatis kan karena diberikan dengan bau, limbah dan sebagainya, otomatis kan ada suatu kompensasi, entah wujudnya berupa apa seperti itu. Kalau dikatakan belum pernah, tidak juga, karena kita setiap tahun itu ada dana ke desa yang kita kucurkan. Jadi memang dananya tidak berbentuk tunai, tetapi desa mengajukan proposal apa yang dibutuhkan, kemudian kita biayai. Itu sudah mekanisme. Kalau bantuan langsung tunai itu secara aturan tidak bisa. Sekitar 150 truk sampah masuk ke dalam area Piungan dengan membawa sekitar 500 hingga 600 ton sampah. Dengan total 77% komponen sampah yang dapat dikomposkan dan 22%-nya adalah komponen sampah yang tidak dapat dikomposkan. Pengelolaan dilakukan dengan cara sanitary landfill, di mana sampah akan dikubur dan diratakan dengan menggunakan alat berat. Akan tetapi pengelolaan ini pun tidak dapat dilaksanakan lagi, sehingga pihak pengelola Piungan hanya meratakan sampah-sampah tersebut menggunakan alat berat tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Jadi kan kalau istilahnya pemilahan itu nggak berfungsi lagi kan, jadi nanti kan di truk cuma tercampur lagi lalu terus dibawa ke sini. Di sini itu cuma ya kan, saya tadi pernah bilang tadi juga nggak ada pemilahan, tapi yang pemilahan cuma sapi sama pemulung tadi. Jadi ya menurut saya kurang efektif kalau cuma dipisahkan gitu aja, tapi itu juga harus ada kelanjutannya. Tapi nanti yang yang anorganik itu mau dijadikan untuk apa, yang organik itu mau untuk apa. Jadikan sampah yang benar-benar masuk ke tempat pembuangan sampah ini benar-benar sampah yang tidak terpakai. Pemulung itu ya, kalau kami hitung secara rata-rata aja, itu kan tiap pengepul seperti ini Mas, kurang lebih mengumpulkan hasil KS mulung itu kurang lebih 6 ton. Padahal ada 15 pengepul atau juragan. 6 ton kali 15 1 minggu. Kalau 1 bulan berapa? Kalau kalikan 1 tahun berapa? Kalikan 24 tahun berapa? Seandainya tidak ada pemulung yang kurang lebih 500 orang, itu bagaimana untuk sampah ini penggunaannya? Mungkin sudah menggunung sangat tinggi. Makanya walaupun pemulihan di sini sangat membantu peran daripada pemerintah untuk pembuangan sampah yang seharusnya menjadi menggunung yang tinggi menjadi tidak menggunung, karena apa? Mengurangi daripada debit sampah yang begitu banyak. Reduce, reuse, recycle itu yang standar. Kita mengurangi ya, kita sosialisasi ke masyarakat untuk tidak memakai plastik, paling tidak mengurangi. Kita diwajibkan TPA itu kan benar-benar yang residu saja yang masuk, yang residu saja. Jadi kalau ada sampah yang dari pasar itu kan banyak yang organik. Nah, kita berikan saran kepada kabupaten kota, mbok yao di tempat pasar itu ada compostingnya. Jadi jangan masuk ke tong sampah kemudian masuk ke truk, tapi kalau pasar kan volume organiknya besar, dari sayuran, dari buah itu kan besar. Nah, idealnya kan
di tempat itu juga langsung dicacah, ada mesin pencacahnya, kemudian diangkut meskipun pembuatan kompostingnya tidak di pasar, tetapi pengangkutan atau organiknya itu bisa di lain tempat, bukan ke TPA. Kalau ke TPA kan ya membebani TPA, TPA-nya cepat penuh. Alam dirusak. Bencana alam yang diakibatkan ulah manusia pun terjadi. Lalu kita protes dan saling menuduh satu sama lain. 3 hal ini terus saja terjadi berulang-ulang. Jika menitik beratkan pada satu pihak, memang permasalahan sampah tidak akan dapat berkurang. Berbagai solusi dicari untuk mengatasi permasalahan ini dengan melewatkan satu solusi yang paling utama, yaitu kesadaran diri.